Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan untuk seleksi P3K 2023. Oke, judul kita kali ini adalah bedah kisi-kisi P3K 2023 Guru Ahli Pertama tahun 2023. Ini kisi-kisinya yang sudah keluar sebagaimana yang kita tampilkan di situ ya teman-teman ya. Ada 39 item, ya, ada 39 item. Nah, hari ini kita akan bahas untuk item-item berapa item ya, banyak sekali item. Nanti item setelahnya kita akan bahas di part berikutnya gitu teman-teman. Nah, soal-soal seperti ini nanti kemungkinan akan keluar di umum, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk yang formasi khusus katanya ya, katanya akan disamakan itu katanya, tapi saya juga tidak berpikir begitu karena juknisnya mengatakan bahwa untuk yang P2, P3 atau yang berkebutuhan khusus itu menggunakan SCT ya, sesuai dengan juknisnya gitu ya teman-teman ya. Tapi tidak ada salahnya bagi teman-teman semuanya karena kita kisi-kisinya yang keluar hanya ini tidak dibedakan antara khusus dan umum, kita pelajari aja semua gitu ya teman-teman ya. Oke, dari Majalah akan memberikan beberapa pembahasan terkait dengan kisi-kisi yang ada di sini. Nanti teman-teman boleh lihat contoh soalnya gitu ya. Soal-soal yang ada yang bersesuaian dengan kisi-kisi ini seperti apa gitu ya. Kita mulai dari yang pertama, indikator yang kode etik guru gitu ya. Model soalnya seperti ini teman-teman. Bacalah teks berikut. Jadi, Pak Guru sebagai guru senior melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan buku pegangan, namun jarang melaksanakan penanaman karakter. Jika ada peserta didik yang mengejek cenderung didiamkan. Peserta didik yang terlambat datang hanya ditanya seadanya, tanpa tindak lanjut tegas ya. Tugas yang diberikan kepada peserta didik pun sering tidak dikumpulkan. Pak guru tersebut juga cenderung membiarkan peserta didik yang tidak melaksanakan tugas piket membersihkan kelas. Nah, berdasarkan isi teks tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat berkaitan dengan kredibilitas guru? Jadi ini kira-kira kalau teksnya seperti ini, itu indikatornya apakah guru itu kredibel atau tidak? Ya, jelas tidak kredibel ya. Maka kita lihat opsi pilihan gandanya. Pak Guru W kurang kredibel karena belum melaksanakan tugas pokoknya sebagai pendidik. Yes, tugas pokok pendidik tidak hanya mengajar tapi juga memberikan teladan dan lain-lain gitu ya. Jadi A ini bagus sekali. Yang B, Pak W, guru yang kredibel karena melaksanakan tugas pokoknya sebagai pengajar. Jadi tugas pokok guru itu tidak hanya sebagai pendidik tapi juga pengajar. Tidak hanya sebagai pengajar tapi juga pendidik. Jadi B ini salah gitu ya. Pak guru tetap sebagai guru yang memiliki kredibilitas tinggi karena sudah berpengalaman, ini juga salah. Yang di Pak guru kredibel karena melaksanakan tugas mengajar sesuai buku pegangan, ini juga tidak benar. Ini statusnya hanya sebagai pengajar tapi juga lebih spesifik lagi, lebih buruk lagi gitu ya, karena hanya pakai buku pegangan. Yang Pak guru termasuk guru yang kredibel karena termasuk guru yang jarang absen, ini juga tidak benar gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Pak Guru kurang kredibel. Jawaban A ini yang paling tepat. Ini terkait soal apa namanya? Soal kode etik guru modelnya seperti ini teman-teman. Contoh lain gitu ya, sebagai uh, apa namanya itu prediksi kisi-kisi bedah SKF, bedah kisi-kisi ya. Yang pertama, yang kedua ya, bacalah teks berikut. Tugas profesi guru adalah mendidik, mengajar, dan melatih guru yang berkualitas dan kredibel. Gitu ya. Melakukan semua tugas sesuai profesi dengan baik. Berikut ini adalah rincian tugas profesi guru. Satu, menjadi panutan bagi semua orang. Dua, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Tiga, mengenal dan mengembangkan nilai-nilai. Empat, mengenal kepribadian siswa. Lima, memilih dan menggunakan alat peraga. Enam, mempraktikkan konsep pembelajaran. Nomor berapakah yang termasuk tugas guru sebagai pendidik? Nah, tadi kita sudah bahas ya, teman-teman. Jadi, tugas guru itu tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pendidik. Nah, soal berikut ini adalah untuk menguji teman-teman tentang perbedaan antara tugas guru atau peran guru sebagai seorang pengajar dan peran guru sebagai seorang pendidik. Kita berikan penjelasannya dulu ya. Jadi kalau guru sebagai pendidik itu yang pertama itu sebagai seri teladan atau sebagai teladan gitu ya, panutan contoh gitu ya. Yang kedua harus bisa mengenal siswanya.
Tidak hanya kebutuhannya, tapi juga cara belajarnya bagaimana, gaya belajarnya seperti apa, sifatnya bagaimana, bakat, minat, dan sebagainya. Itu harus bisa mengenal karakteristik siswa gitu ya. Yang ketiga, peran guru sebagai pendidik adalah guru harus mengetahui metode-metode penanaman nilai. Ya, penanaman nilai dan bagaimana penggunaan metode tersebut sehingga berlangsung dengan efektif efisien. Oke. Yang keempat, peran guru sebagai pendidik adalah memiliki pengetahuan yang luas tentang tujuan pendidikan Indonesia pada umumnya. Yang lima, memiliki pengetahuan yang luas tentang materi yang akan diajarkan. Nah, dari situ kita bisa lihat ya. Kalau guru sebagai pengajar ini ya dimulai dari guru merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran, di situ memilih dan memilah sumber dan media, melaksanakan penilaian, kemudian umpan balik, evaluasi dan lain-lain ya. Melakukan perbaikan pembelajaran, remedial pengayaan. Nah, berarti peran guru sebagai pendidik yang mana ini? Yang coba kita kasih centang ya, menjadi panutan bagi semua orang, oke. Merencanakan, melaksanakan pembelajaran itu berarti tugas sebagai pengajar, mengenal dan mengembangkan nilai tadi ada gitu ya. Mengenal kepribadian siswa atau karakteristik siswa, oke ada. Nah, yang lain adalah peran guru sebagai pengajar. Jadi jawabannya adalah 1, 3, 4. Setiap 1 bulan sekali warga RT di tempat Pak Budi ada jadwal siskambling. Pak Budi bekerja pada malam hari, jadwal kerja Pak Budi bersamaan dengan kegiatan siskambling. Apa tindakan Pak Budi yang paling tepat sebagai warga masyarakat? Jadi ini peran guru juga selain sebagai pendidik pengajar juga sebagai bagian dari masyarakat. Ini terkait dengan kompetensi sosial dan kepribadiannya teman-teman. Soal ini juga terkait dengan kode etik guru gitu ya teman-teman ya. Yang A meminta orang lain menggantikan jelas bukan, mengabaikan saja tugasnya jelas tidak, mengubah jadwal tugas tidak mungkin, ya mengatur jadwal kegiatan oke, membagi waktu kerja ini yang paling bagus adalah membagi waktu kerja nih teman-teman. Yang kedua, indikator kedua, setelah indikator pertama tadi kita sudah bahas tentang apa tadi kode etik ya. Yang kedua adalah desain pembelajaran. Ini contohnya begini teman-teman, ini sering keluar. Meskipun ini sebenarnya tidak relevan tapi kemarin juga keluar lagi setiap tahun keluar gitu ya. Maka kita tetap loncengkan. Jadi desain pembelajaran itu dimulai dari perencanaan pembelajaran sebagaimana contoh ini teman-teman. Berikut susunan RPP yang benar terdiri dari komponen sekian sekian sekian. Nanti teman-teman dibikin pusing ABCD-nya gitu ya. Baca sendiri gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas. Kalau kita lihat dari opsi pilihan gandanya, ini ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator. Ini berarti kita pakainya yang kurikulum 2013 kan. Kalau yang 2000 kurikulum Merdeka kan sudah pakai tujuan pembelajaran, sudah pakai capaian pembelajaran kan gitu. Jadi ini masih menggunakan RPP mode lama, ya, mode 2013 yang disempurnakan. Maka kita harus buka PP-nya dulu, gitu ya, untuk jawab ini. Ini komponen RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Ini yang pertama harus ada identitasnya, KI KD indikator, kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, setelah tujuan, materi, metode, media. M3 ini harus teman-teman harus benar-benar urutannya harus benar-benar pas gitu ya. Karena kalau salah sedikit nanti jawaban pilihan jawaban gandanya itu kan urutannya juga berpengaruh kan itu ya. Materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar. Jadi sumber belajar itu diletakkan sebelum langkah-langkah. Itu ya pada kurikulum 13 ya. Kemudian penilaian gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat kita analisa saja langsung ya yang opsi A. Identitas KI, KD oke benar, indikator benar, tujuan setelah tujuan, materi, metode, media oke. Meme ya. Sumber belajar oke, langkah pembelajaran oke, evaluasi oke, ini benar ya. Yang nomor A benar, yang B ini sumber belajarnya kok di belakang sendiri ini salah gitu ya. Kemudian yang C ini dilihat ya, setelah materi dengan tujuan kok duluan materi ini salah ini ya.
Yang D itu setelah indikator tujuan oke, materi oke, media model, media dengan metode harusnya duluan metode ya, ini berarti tidak benar, sumbernya juga salah. Yang E ini setelah tujuan materi media metode, nah, harusnya materi metode media, ini juga salah gitu ya. Jawaban yang paling tepat ya opsi A ini. Desain pembelajaran kedua teman-teman ya, perhatikan teks berikut. Pak Amir adalah guru kelas 1 sekolah dasar. Ia akan mengajarkan membaca kepada muridnya. Ia belum mengenal potensi muridnya satu persatu. Pak Amir akan melakukan beberapa tahapan agar muridnya bisa membaca. Susunan tahapannya saya bacakan dulu. 1. Mengajarkan huruf mati. 2. Melatih anak melafalkan suku kata. 3. Memperkenalkan huruf dengan cara yang menyenangkan. 4. Mengajak anak membaca suku kata secara bervariasi. 5. Melatih anak untuk membaca kata secara utuh. Berdasarkan informasi pada teks tersebut yang dilakukan oleh Pak Amir adalah titik-titik. Ini jelas ya, yang 1-5 ini mengajarkan cara membaca kan gitu. Nah, karena di sini susunan tahapan yang akan dilakukan berarti masih dalam tahap rencana. Nah, kita lihat yang opsi A, merencanakan pembelajaran membaca oke. Mengevaluasi membaca menulis oke. Mengevaluasi bukan ya. Mengumpulkan bahan pembelajaran membaca bukan, menilai urutan tahapan bukan, menilai kemampuan membaca peserta didik juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat yang A, merencanakan gitu ya. Indikator ketiga tentang learning objective, oke. Learning objective itu sebenarnya adalah tujuan pembelajaran, teman-teman. Ini memang diubah istilahnya ke bentuk Inggris ya, learning objective. Learning objective itu adalah tujuan pembelajaran. Apa saja yang ada di tujuan pembelajaran? Ya, pertama konsep tujuan pembelajaran itu sendiri. Kedua, cara membuat tujuan pembelajaran. Ya, ada ABCD itu. Yang ketiga adalah indikator. Jadi indikator pembelajaran itu termasuk bagian dari tujuan pembelajaran itu ya teman-teman ya. Oke, ini contohnya gini teman. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam titik-titik. Silabus, RPP, silabus dan RPP, SKL, dan lembar penilaian. Mana ini yang kira-kira tujuan pembelajaran itu letaknya di mana? Nah, kita lihat ya, ini kalau SKL itu lebih umum kan, jadi tidak mungkin masuk di situ. Penilaian juga umum. Penilaian itu tidak memakai tujuan pembelajaran tapi indikator kan. Jadi kita akan lihat yang silabus dan RPP-nya saja. Nah, silabus itu ada KI, KD, indikator materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Jadi tujuannya tidak ada. Kalau di RPP ada ya. Jadi hanya di RPP-nya saja. Nah, ini adalah soal asli di tahun-tahun sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kebetulan untuk indikator tahun ini setelah teman-teman mengamati video sebelumnya, saya sudah memberikan penjelasan bahwa indikator tahun ini tidak berbeda dengan indikator yang 2021 ya, meskipun itu tulisannya di ke Inggris-Inggrisan ya, tapi sebenarnya sama gitu ya. Coba teman-teman lihat video sebelumnya terkait dengan penjelasan kisi-kisi yang sudah di-share oleh Daring Channel, itu silakan Anda pelajari di situ, maka Anda akan tahu bahwa indikatornya sama. Nah, maka kita ambil soal-soal yang asli saja. Ya, Anda usah uh, lihat soal-soal yang lain gitu ya. Kita ambil sampel aslinya saja. Ini memang benar-benar real gitu ya. Berikutnya KD kelas 5 di SD berbunyi 3.6 ya, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi yang dapat disusun berdasarkan KD tersebut apa? Jadi cara menentukan indikator ini bagian dari tujuan pembelajaran itu ya. Nah, cara menentukan indikator kita lihat opsi pilihan gandanya dulu. Peserta didik dapat membuat tiruan model termos sederhana dari barang bekas. Yang B, peserta didik dapat membuat tiruan termometer dari botol bekas minum dan sedotan. Yang C, peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian mesin cuci. Yang D, peserta didik dapat menyebutkan sumber-sumber energi di sekitar tempat tinggalnya. Yang E, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis perpindahan kalor. Oke, yang bersesuaian dengan KD menerapkan konsep perpindahan kalor yang mana. Oke. Jadi teman-teman kalau mau jawab seperti ini,
menentukan indikator yang tepat itu harus bersesuaian dengan gradasi dari KD-nya, gradasi dari kata kerja KD-nya. Contoh ini menerapkan itu KKO-nya pada taksonomi Bloom itu terletak pada apa, C berapa. Kemudian pilihan gandanya dilihat. Kalau sama berarti ya bisa, cocok gitu ya. Nah, saya jelaskan begini untuk taksonomi Bloom. Jadi taksonomi Bloom yang pertama C1 itu tentang mengingat atau ingatan. Kata kerja operasionalnya biasanya yang paling lazim adalah menyebutkan. Jadi kalau menyebutkan definisi, menyebutkan lain-lain itu maksudnya di C1 teman-teman. Yang kedua pemahaman. Memahami gitu ya. Memahami itu maksudnya menjelaskan, itu kata kerja yang biasa dipakai. Menjelaskan, mengidentifikasi, memahami ini maksudnya di C2. Penerapan itu melakukan, menerapkan, membuat, menentukan, menghitung. Jadi membuat itu juga bagian dari penerapan gitu ya. Kemudian analisis itu menganalisis, menelaah, mengurai, merinci. Menganalisis, menelaah, mengurai, merinci ini maksudnya di C4. Masih banyak lagi ya KKO yang bersesuaian. Tapi teman-teman hafalkan ini aja, ini sebagai dasar. C5 evaluasi itu mengevaluasi, membandingkan, menyimpulkan. Menilai, ini menilai tidak satu di situ, tapi menilai juga termasuk mengevaluasi. Yang C6 adalah KKO mencipta. Mencipta itu bisa menemukan, membuat juga masuk C6 ya. Kalau membuat barang baru itu berarti C6. Ya, membuat, mencipta, mengkonstruksi, mengkreasi, ya, melakukan kreasi itu C6. Dari sini kita lihat ya, menerapkan konsep perpindahan kalor. Ini penerapan konsep perpindahan kalor berarti maksudnya di C3 ya. C3 ya, menerapkan C3. Kalau membuat model termos sederhana ini C3 dan C6. Membuat tiruan ini C3, C6, tapi C6-nya batal ya. Karena apa? Di situ membuat tiruan saja. Jadi tidak kreasi ya. Menjelaskan tadi adalah C2, kemudian menyebutkan itu C1, menyebutkan lagi C1 kan gitu ya. Jadi jawabannya kalau enggak A ya B. Kalau B ya teman-teman itu membuat termometer dari botol bekas minum dan sedotan. Kalau membuat tiruan termometer saja apakah bisa untuk melihat pemahaman dari perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari? Tidak bisa. Karena itu hanya model tiruan tapi tidak berfungsi. Kalau model termos sederhana dari barang bekas itu bisa malahan justru ya. Ya, jadi A ini yang lebih utama. Pasti jawabannya A ini kalau seperti ini. Nah, diberikan potensi dasar matematika, menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram, gambar piktogram, grafik batang, grafik garis. Rumusan indikator penunjang atau inti, tadi sudah mengatakan ya, kalau indikator inti atau indikator utama itu harus sama dengan gradasi dari kata kerja operasional KD-nya kan gitu ya. Ya. Oke, kalau kita lihat yang A, makna penyajian data dalam bentuk grafik batang. Grafik batangnya ada apa tidak di situ? Yang atas ada ya. Ini ada. Ini ada. Makna penyajian data dalam bentuk gambar, ada. Gambar piktogram ada. Mana penyajian dalam bentuk grafik garis? Oke, ini masuk juga. Mana penyajian data dalam bentuk tabel juga masuk. Nah, kalau perbedaan grafik batang dan grafik tabel di situ tidak, karena di situ yang dibandingkan adalah penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik, tapi juga dibandingkan dengan lingkungan. Yang dibandingkan itu dengan lingkungan antara data peserta didik dengan data lingkungan. Bukan membandingkan grafik batang dan garisnya bukan, ya. Jadi jawabannya yang E dia teman-teman ya, yang bukan, yang tidak selaras dia. Oke, next berikutnya, prinsip-prinsip reward, punishment, dan reinforcement dalam pembentukan tingkah laku. Ini teman-teman harus paham, soal ini sebenarnya keterkaitannya dengan teori teman-teman. Jadi prinsip reward, punishment, dan reinforcement ini dikeluarkan oleh Skinner. Maka soal-soalnya tidak akan pernah jauh dari teorinya Skinner. Ya. Seorang guru memberi hadiah berupa tanda bintang yang disematkan di baju peserta didik ya, sebagai penghargaan nilai paling tinggi sehingga peserta didik lebih rajin
Nah, tindakan guru ini berdasarkan teori siapa? Ya, apakah hukum kesiapan Abraham Maslow, hukum latihan atau E.L. Trondijk, atau instrumental oleh Ivan Pavlov, operan operan conditioning oleh Trondijk, atau operan conditioning oleh B.F. Skinner. Jadi kita tadi saya sudah mengatakan ya tentang uh, reward, punishment, dan reinforcement ini terkait konsepnya adalah terkait dengan teorinya B.F. Skinner ya. Jadi teman-teman oh, kalau di apa namanya itu di kisi-kisi tadi kan yang disebutkan hanya Gagno, kemudian Osubel, kemudian Piaget ya. Tapi sebenarnya Skinner ini sudah dimasukkan dalam plot sendiri tentang reward, punishment, nah, itu teorinya Skinner itu ya. Bunyinya begini teman-teman. Jadi Skinner itu mengembangkan teori operant conditioning, memberikan penguatan ke dalam bentuk hukum akibat. Jadi kondisi operasional yang dikembangkan oleh Skinner terdiri dari ganjaran, ada reward, ada penguatan. Ya, punishmentnya tidak ada di situ ya. Penguatan bisa positif, bisa negatif gitu ya. Penguatan positif itu suatu hal atau tanggapan berupa apresiasi atau penghargaan, kemudian kemungkinan besar akan diulangi kembali. Nah, kalau penguatan positif berupa apresiasi biasanya dikasih hadiah gitu ya, kalau menyelesaikan tugas tertentu. Kalau negatif itu misalkan eh, tidak mengerjakan PR maka diberi teguran itu supaya besoknya perilaku jeleknya itu hilang gitu ya teman-teman. Jadi teori dari reward, punishment, and apa itu reinforcement itu benar-benar harus dikuasai oleh guru gitu ya. Maka ini menjadi dasar di sekolah-sekolah bahwa hukuman harus dihilangkan gitu ya. Itu menurut Skinner sebenarnya ambilnya gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah Skinner ya. Masuk berikutnya, ini tentang teori apa namanya kisi-kisi yang refleksi. Kira-kira model soalnya seperti apa? Kadang-kadang ya saya lucu juga. Refleksi itu seperti apa gitu ya. Nih contoh soal refleksi ini ya. Soal aslinya begini gitu ya. Pada waktu pembelajaran IPS terlihat guru sudah di dalam kelas, namun yang di dalam kelas hanya 6 orang, padahal peserta didiknya ada 21. Sebagian malah lari-lari keluar kelas, sebagian ada di kantin. Nah, sementara waktu sudah menunjukkan 15 menit dari jam mulai pelajaran. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah dalam pembelajaran IPS apa. Oke ya. Ini terkait refleksi berarti kita diminta untuk merefleksi kalau ada kejadian seperti ini itu kira-kira masalahnya di apa. Nah, teman-teman harus pandai merefleksi diri sendiri kan itu ya. Yang A, karena pengaturan jadwal pelajaran IPS tidak sesuai dengan karakteristik IPS ini saya kira tidak gitu. Yang B, guru masuk kelas pada saat waktu istirahat belum selesai, ini juga tidak mungkin kan, sudah jalan 15 menit kan. Yang C, guru tidak menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi, tidak mungkin juga. Kan di situ mengajar apa kan belum belum kita lihat ya. Yang D, pada kegiatan pembelajaran guru lebih aktif dibandingkan peserta didik, benar nggak di situ? Kan tidak ada keterangan di situ. Yang jelas, yang E itu kita lihat ya, sebagian besar peserta didik tidak tertarik. Jadi minatnya tidak ada. Mau masuk kelas saja sudah nggak mau. Jadi pembelajarannya dirasa bagi siswa itu tidak menarik sama sekali. Jadi ya teman-teman, maka jawaban yang benar adalah yang E. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa teman-teman, baik yang formasi umum maupun formasi khusus, saya harapkan untuk tetap mempelajari kisi-kisi ya. Meskipun kita yang khusus itu kita sudah berikan latihan soal SJT-nya. Nah, supaya nanti apa untuk jaga-jaga gitu. Ternyata kalau pemerintah itu agak malas membuat soal SJT, ternyata yang dikeluarkan sama dengan yang umum gimana? Nah, teman-teman yang rugi sendiri nanti jadi chaos gitu ya. Padahal aturannya di situ harus SJT kan gitu ya teman-teman ya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.